Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kita memasuki tahun ajaran yang baru. Kita akan memulai materi kita, yaitu dengan bilangan berpangkat dan akar bilangan semester 5. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita capai menentukan nilai perpangkatan suatu bilangan positif. Kita melanjutkannya itu dengan bilangan berpangkat, bilangan bulat. Untuk materi ini dapat kalian lihat juga pada buku yang Anda miliki, yaitu bilangan berpangkat pada bilangan bulat. Di sini saya akan mendahului materi ini bagaimana seseorang menemukan bilangan berpangkat pada papan catur, yaitu dia menggunakan biji beras mengisi pada setiap kotak, yaitu mulai pada kotak pertama, yaitu isi dengan 1 butir beras, kotak kedua 2 butir beras, ketiga 4 butir beras, 4 8 butir beras, 16 dan seterusnya. Setelah dia membuat pola yang ada pada papan catur ini, dia sangat bangga sampai dengan yang terakhir di dalam papan itu. Dan selanjutnya masih banyak juga karena bilangan itu banyak, tetapi dia hanya membuat sebagian saja. Sehingga dari bulir beras yang ada, setelah dia menggunakan papan catur ini, maka dia menemukan sebuah rumus dari pola yang ada 1, 2, 4, 8, 16 sampai n suku. Itu diperoleh rumus, yaitu 2 berpangkat n kurang 1. Dan nilai n ini itu akan diisi dengan nilai mulai dari 1. Saya ambil contoh, kalau n-nya diganti dengan 1, dia akan peroleh 1 kurang 1 menjadi 0. Berarti di sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu menghasilkan 1. Bilangan apa saja kalau dipangkatkan dengan 0 selalu hasilnya 1. Maka kotak pertama itu dapat 1 butir beras. Jika n diganti dengan 2, berarti 2 dikurang 1 itu 1. Jadi akan dibaca 2 berpangkat 1 menghasilkan 2. Maka kotak yang kedua itu mendapatkan 2 butir beras. Kalau n-nya diganti dengan 3, 3 kurang 1 itu dapatnya 2. Maka akan diperoleh 2 berpangkat 2. Karena n-nya 3 tadi, 3 kurang 1, maka dia akan mendapatkan 4. Kalau n diganti dengan 4 dikurang 1 dapatnya 3, maka dibaca 2 berpangkat 3. Mari kita lihat selanjutnya dari pengertian bilangan berpangkat ini. Kita lihat yang ada 14 dikali 14 dikali 14 itu menghasilkan 14 berpangkat
3. Kita lihat lagi yang berikutnya, negatif 8 dikali negatif 8 dikali negatif 8 itu sama dengan negatif 8 berpangkat 3. Dengan demikian kita akan lihat lanjutan dari pengertian itu. Kita lihat A berpangkat 1 itu sama dengan A. Kalau kita lihat lagi yang berikut, A berpangkat 2 itu akan diperoleh A dikali A. Jadi pangkatnya itu 2. Kita lihat lagi yang berikut, A berpangkat 3 itu artinya A dikali A dikali A. Jadi di sini dimiliki ada 3 faktor. 3 faktor untuk A ini. Itu pengertian dari penulisan A berpangkat 3. Kita lihat lagi yang berikutnya. A berpangkat 4. A dikali A dikali A dikali A. Itu sebanyak 4 faktor. Untuk pangkat bulat positif N dan N itu anggota bilangan bulat positif, yaitu N elemen B positif. Kita lihat yang pertama, A berpangkat M dikali A berpangkat N itu sama dengan A M tambah N. Jadi pangkatnya itu yang dijumlahkan. Kita lihat lagi yang berikut, A berpangkat M bagi A berpangkat N. Nah, di sini bukan 2, tapi N. Saya ulangi, A berpangkat M dibagi A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M kurang N. Ingat, di sini menunjukkan bahwa tambah lawannya itu kurang kali lawannya itu juga bagi. Sehingga di sini kalau kali tadi pangkatnya dijumlahkan, sedangkan bagi pangkatnya itu dikurangkan. A berpangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi yang ada di luar kurung, pangkat itu dikalikan. Kita lihat lagi yang berikut, A kali B berpangkat M, sehingga hasilnya di sini A berpangkat M kali B berpangkat N. Kita lihat yang kelima, A per B berpangkat M itu sama dengan A berpangkat M per B berpangkat M. Jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya dipangkatkan dengan M. Contoh soal untuk yang pertama, tentukan arti dari 5 berpangkat 2, negatif 6 berpangkat 2. Kita lihat hasilnya, 5 berpangkat 2 itu kalau ditulis 5 dikali dengan 5. Negatif 6 berpangkat 2 itu juga sama dengan negatif 6 dikali negatif 6. Kita lihat lagi contoh yang ke B. Tentukan hasil dari 3 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 3.
Lihat lagi yang kedua, 3 dikali 3 berpangkat 4. Kita lihat coba hasilnya sesuai dengan rumus tadi. Kita lihat sini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkatnya yang dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 3, sehingga hasilnya 3 berpangkat 5. Kita lihat lagi yang berikut, 3 dikali 3 berpangkat 4. Di dalam penulisan ini angka 1 tidak ada, tetapi setelah hasilnya di belakang itu muncul angka 1. Saya hanya mengingatkan supaya kamu lihat bahwa kalau tidak ditulis pangkatnya itu adalah 1, sehingga di situ saya munculkan 1 ditambah 4 menghasilkan 3 berpangkat 5. Kita lihat lagi contoh yang berikut. Untuk contoh yang kedua, soal kedua, yaitu 3 berpangkat 5 dibagi 3 berpangkat 2. 5 berpangkat 3 dibagi 5 berpangkat 5. Kita coba lihat hasilnya. Untuk yang pertama, 3 berpangkat 5 bagi 3 berpangkat 2, pangkatnya ini dikurang, 5 kurang 2, sehingga di sini menghasilkan 3 berpangkat 3, karena 5 dikurang 2 dapatnya 3. Itu hasilnya 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. Kita lihat lagi yang kedua, 5 berpangkat 3 dibagi 5 berpangkat 3. Pangkatnya tadi dikurang, sehingga di sini didapat 5 berpangkat 3 kurang 3 menghasilkan 5 berpangkat 0. Tadi di awal sudah disampaikan bilangan apa saja kalau dipangkatkan dengan 0 selalu hasilnya 1. Kita lihat contoh yang berikut. Untuk contoh soal 3, yaitu A berpangkat M dipangkatkan dengan N. Kita lihat contohnya, 2 berpangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kita lihat soal yang kedua, 3 berpangkat 2 dipangkatkan 3. Kita coba lihat hasilnya. 2 berpangkat 2 dipangkatkan 3, pangkatnya itu dikalikan. Kalau ada kurung, berarti pangkatnya itu dikalikan, sehingga menjadi 2 berpangkat 2 kali 3. Itu hasilnya itu 2 berpangkat 6. Engkau bisa sendiri mencari hasilnya berapa, itu 2 pangkat 6. Kita lihat lagi jawaban yang kedua, yaitu 3 berpangkat 2 dipangkatkan 3. Sini pangkatnya tadi dikalikan, sehingga di sini 2 kali 3, sehingga memperoleh pangkatnya 6. Situ 3 berpangkat 6. Selanjutnya engkau harus belajar di latihan 1 dan latihan 2, itu pada buku yang kalian miliki. Jadi pertemuan kita untuk yang akan datang yaitu tentang bilangan akar. Nah, di lanjutan dari ini kalau sudah pangkat, maka kita lanjutkan dengan tentang akar. Dan sekian pertemuan kita. Saya menunggu jika Anda kurang mengerti. Terima kasih.